Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita lanjutkan tafaqquh fiddin, belajar agama kita pada segmen mempelajari kehidupan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Indra tadi, bahwa mempelajari tentang kehidupan atau kisah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi sesuatu yang harus bagi setiap muslim, karena mereka adalah muridnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, hadis itu turun di masa mereka dengan bahasa mereka dan kondisi mereka, sehingga mereka lah yang paling tahu aplikasi penerapan dari nas-nas syar'i yang ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu, ada athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang menceritakan tentang bagaimana sahabat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang kemudian muncul kebetulan. Ya, kebetulan mereka orang Madinah, kebetulan mereka orang Mekah, hidup di zaman Rasulullah, akhirnya menjadi sahabat. Betapa banyak orang yang hidup di masa Rasulullah, lihat Rasulullah, bahkan keluarganya Rasulullah. Akan tetapi Allah tidak pilih mereka. Seperti Abu Lahab dan putranya Utbah dan Utaibah. Ini kan semuanya orang dekat dengan Rasulullah. Setiap hari lihat Rasulullah. Bahkan dia ada hubungan keluarga. Iya, ada hubungan keluarga. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Utbah dan Utaibah sepupunya, bahkan pernah menjadi menantunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Iya, kalau kita mau pikir apa yang menghalangi mereka untuk masuk Islam, dekat, setiap hari ketemu, akan tetapi inilah nikmatul istifa. Ya, nikmatul ikhtiar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memilih memang mereka. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan semua hati manusia. Ya, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah Subhanahu wa taala menemukan bahwa hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hati manusia yang terbaik. Iya. Kemudian fastafahu li nafsih. Maka Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Iya, dengan memberikan risalah, menjadikannya seorang nabi. Tsumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya, setelah hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dipilih sebagai nabi, maka Allah melihat hati-hati yang lain selain hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah mendapati bahwa hati-hati sahabat yang dipilih inilah sebaik-baik hati selain hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Faja'alahum wuzara'a nabiyih. Maka mereka ini dipilih sebagai pendamping-pendamping Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dinih, yang mana mereka berjuang bahkan dengan nyawanya untuk agama yang mulia ini. Jadi ini sekaligus pengingat bagi kita bahwa mereka bukan manusia yang kebetulan
ada di dekat Rasulullah, hidup di masa Rasulullah, akan tetapi ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang memilih mereka. Ya, dan dalam athar yang lain sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, tatkala sudah banyak sahabat yang meninggal, orang kemudian mencari teladan, ya, maka kata sahabat Rasulullah, siapa yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah orang yang sudah meninggal, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Adapun kita-kita yang masih hidup ini, kita belum tahu ujung kehidupan kita. Mungkin hari ini ada orang nampaknya istiqomah, begitu, ya istilahnya orang Masya Allah. Ya, akan tetapi kita tidak tahu akhir hidup seseorang. Adapun sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka sudah menyelesaikan janjinya dan kehidupan mereka tercatat di lembaran-lembaran sejarah. Sisa kemudian kita mengambil inspirasi dari kehidupan mereka. Nah, ini penting untuk senantiasa kita melihat apakah beragamanya kita sudah sesuai dengan model beragamanya sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, wasataftariku, ya, ummati, akan terpecah-pecah umatku ini. Ya, dan inilah fenomena yang kita lihat, ya, umat sudah berpecah-pecah dengan pandangan yang berbeda, ya, paradigma yang berbeda, kepentingan yang berbeda, ya, ala 73, menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa millata wahidah. Ya, semuanya akan ke neraka, ya, kecuali satu kelompok. Qila ma hiya ya Rasulullah, siapa kelompok yang selamat itu? Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, hiyallati takun ala ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka yang mengikuti jalanku dan jalannya sahabatku. Jadi Rasulullah tidak berhenti dengan mengikuti jalanku saja, akan tetapi juga meniti jalannya sahabat-sahabatku. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, ini merupakan pondasi di dalam beragama. Bagaimana kalau kita ingin meniti jalan yang selamat itu, selain kita merujuk kepada hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kita perlu melihat apakah sahabat begitu memahami hadis tersebut. Ya, karena biar nyeleneh apapun kadang di Indonesia itu suatu pemahaman, biasanya selalu juga ada dalilnya. Iya, baik dari Quran ataupun kadang-kadang juga dari Sunnah, walaupun dipaksa-paksakan. Nah, untuk memverifikasi hal ini, kita cek pemahaman sahabat. Apakah begini madhabnya sahabat memahami hal yang seperti itu? Jangan-jangan kita membuat pemahaman baru. Ya, membuat perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh sahabat Rasulullah dan para imam sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sahabat yang luar biasa. Iya, yaitu Az-Zubair Ibnul Awwam. Iya, ini istimewa karena selain sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ia merupakan kerabat dekatnya Rasulullah. Ibunya Zubair itu bibinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Sofia bintu Abdul Muttalib. Jadi ayahnya Rasulullah dengan ibunya Zubair itu saudara. Jadi posisinya Zubair dengan Ali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi kekeluargaan dan kekerabatan itu sama-sama sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib, Abdullah dan Sofia ini bersaudara. Semuanya anak dari Abdul Muttalib. Sementara bapaknya Zubair ini yaitu Al-Awwam, ini merupakan saudaranya Khadijah. Ya, saudaranya Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur ibu, Zubair ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur bapaknya Al-Awwam, ia merupakan kemenakannya Rasulullah karena ia merupakan kemenakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, ini yang merupakan keistimewaan Zubair ini. Ya, jadi Zubair ini keluarga dekat Rasulullah, mirip dengan Ali bin Abi Thalib. Biasanya orang yang tahu kan itu cuma Ali. Iya, sepupu Rasulullah sekaligus menantunya. Padahal ya, Zubair ini juga merupakan sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus kemenakannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian istri dari Zubair ini juga orang yang istimewa, Asma binti Abi Bakar. Jadi ia merupakan menantunya Abu Bakar. Ya, kalau kita melihat memang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Para mereka, Ji. Iya. Sahabat menikahi putri sahabat, menikahi saudarinya, dan seterusnya. Makanya aneh juga misalnya kalau ada yang mempertentangkan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain. Iya, mengagungkan yang lainnya kemudian menjatuhkan yang lain. Padahal para mereka, jika bahasa Makassar ya, iya, mereka adalah sebenarnya satu ikatan keluarga besar. Ya, seperti Zubair tadi. Iya, Zubair ini kan termasuk orang yang dibenci oleh orang Syiah. Iya, mereka mengangkat Ali kemudian menjatuhkan Zubair. Ya, padahal mereka ini sejatinya adalah sahabat yang mulia. Ya, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, yang diantara manaqib beliau, keutamaan beliau yang pertama, annahu minal masyhudi lahum bil jannah. Orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sahabat-sahabat utama yang sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa mereka mendapatkan garansi surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu juga dengan Zubair ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Tolha fil jannah, Zubair fil jannah. Ya, dan seterusnya sampai 10 sahabat yang masuk surga yang kita sudah bahas, ya, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lainnya. Dan pernah kita sebutkan, kalau kita sudah mendapatkan garansi yang seperti ini, maka apa lagi yang kita kejar? Nah, ini kan yang selama ini kita kejar dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menjadi masalah besar kita dalam kehidupan ini, kita ini sudah divonis mati oleh Allah. Cuma yang menjadi tanda tanya besar kita, pertama, kapan kita akan dicabut nyawa kita. Entah kita dalam keadaan baik-baik, atau dalam keadaan bermaksiat, waliyadzubillah. Dan kemudian ujung dari perjalanan kita ini. Karena destinasinya, ujung akhirnya itu cuma 2 saja. Surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang mulia ini sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan masuk surga. Maka untuk yang seperti ini, sekiranya tidak ada keutamaannya kecuali hanya hadis ini saja, maka ini sudah cukup. Ya, karena tidak semuanya di-list oleh Rasulullah, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Ya, kecuali beberapa orang dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah sebut secara khusus. Bahkan di dalam satu hadis ini yang disebut 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Kemudian yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syahidalahu bi annahu yamutu syahidan. Di antara keutamaan Zubair bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempersaksikan bahwa ia akan mati syahid. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kita tidak tahu kehidupan kita ini ujungnya gimana. Ya, apakah kita meninggal dalam keadaan lagi ceramah, lagi mengajar, atau lagi jalan ke masjid, lagi sholat. Itu yang kita harapkan. Ya, meninggal dengan keadaan yang baik, husnul khatimah. Ataukah waliyadzubillah, orang yang meninggal dalam keadaan perjalanan pergi bermaksiat atau lagi bermaksiat. Ya, ini yang kita tidak tahu. Sementara sahabat ini sudah disebutkan bahwa ia akan mati syahid. Ia sebagai seorang syahid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tentu saja hadisnya adalah hadis yang sahih dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di suatu waktu beliau di atas dataran tinggi di Hira, wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Tolha wa Zubair. Ya, jadi 6 orang sahabat Rasulullah saat itu yang ikut. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, dan Zubair. Maka saat itu terjadi guncangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tenang, wahai gunung. Iya, fama alaika illa nabi. Karena yang di atasmu ini adalah seorang nabi dan seorang siddiq serta orang-orang yang syahid. Iya, jadi yang ada saat itu adalah siapa? Rasulullah seorang nabi.
Kemudian yang siddiqnya siapa? Abu Bakar. Selainnya ini semuanya baik dari Abu Bakar, Umar, ya, kemudian Utsman, Ali, Tolha dan Zubair. Ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syahadah. Gimana kisah syahidnya sahabat yang mulia ini, Zubair bin Awam? Jadi Zubair bin Awam syahid di waktu perang Jamal. Ya, kita mungkin pernah membahas di masa kepemimpinan Utsman dan di masa kepemimpinan Ali. Ya, di masa kepemimpinan Utsman ini wilayah kekuasaan Islam itu sangat luas sekali. Di masa Umar itu menaklukkan dua imperium, yaitu Romawi dan Persia. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Utsman dengan memperluas wilayah Islam sampai kemudian ke wilayah mendekati Eropa, ke daerah Tunisia, Aljazair, ya, daerah Afrika Utara di sana, bahkan sampai ke Afghanistan, ya, wilayah Afghanistan. Melihat fenomena kaum muslimin yang besar seperti ini, menjadi imperium yang besar, bahkan menaklukkan dua imperium besar, dua negara adidaya saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Maka musuh melihat bahwa kekuatan utama kaum muslimin ini adalah kebersamaannya, ukhuwahnya. Maka untuk mengalahkan mereka tidak ada caranya kecuali dengan politik belah bambu, dengan dipecah belah. Maka saat itu ya masuk Islamlah tokoh-tokoh Yahudi seperti yang disebutkan di dalam buku-buku sejarah seperti Abdullah bin Saba. Kemudian pemahaman-pemahaman Khawarij muncul. Ya, di masa Utsman sampai kemudian Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu. Ya, sebagian sahabat senior itu memandang bahwa darahnya Utsman ini harus cepat dituntut. Karena yang dibunuh ini bukan sembarang orang. Yang pertama, ia adalah sahabat Rasulullah, seorang khalifah, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh di ibu kota, dibunuh di kota Madinah saat itu. Yang kebetulan saat itu sahabat-sahabat senior itu lagi di Mekah, lagi ibadah. Yang ada di Madinah adalah rata-rata sahabat-sahabat junior, anaknya anak sahabat Abdullah bin Umar, Husain, Hasan, dan yang lainnya. Maka di antara sahabat senior yang masih ada saat itu, Zubair, Tolha, dan istri Rasulullah Aisyah, ini meminta kepada Ali agar para pembunuh ini cepat ditangkap, cepat ditegakkan hukum atas mereka, karena ini akan menjadi masalah semakin besar kalau dibuat berlarut. Karena yang terbunuh ini adalah khalifah, sekaligus orang yang utama di dalam Islam. Akan tetapi Ali memiliki pandangan yang lain. Ya, pandangan yang lainnya itu Ali mengatakan sebaiknya diredam dulu, dibuat stabil kondisi, baru kemudian ditegakkan hukum. Ya, ini masalah ijtihadi. Ya, dua kelompok sahabat ini, sahabat seniornya berbeda pendapat. Maka Tolha, Zubair bersama dengan Aisyah itu pergi ke Irak, ya, ke Kufah sana, untuk kemudian mencari pembunuh Utsman. Mereka tertahan di kota, singkat kemudian Ali pun datang juga. Ya, dan mereka sepakat untuk jangan ada kontak senjata. Tidak boleh ada perang ini, semuanya maksud dan tujuannya baik. Ya, menghindari fitnah yang lebih besar. Tolha, Zubair, dan Aisyah memandang bahwa sebaiknya segera menegakkan hukum supaya fitnah tidak semakin besar. Karena yang terbunuh ini adalah bukan sembarang orang, tetapi khalifah, menantunya Rasulullah, sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Tetapi Ali memiliki pandangan yang lain. Untuk menghindari fitnah yang besar, sebaiknya jangan ditegakkan sekarang, karena kondisi belum stabil. Mereka sepakat, karena ternyata setelah mereka berunding, ternyata tujuan kita sama. Sama-sama menghindari fitnah yang lebih besar. Ya, dan mereka sepakat untuk tidak boleh ada bentrok. Ya, kaum muslimin di kubu Zubair, Tolha, dan Aisyah kemudian istirahat. Kubu Ali juga istirahat pada malam itu. Ini yang tidak disukai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka akur. Maka orang-orang Khawarij yang membunuh siapa? Utsman ini melihat kalau kondisi stabil seperti ini, mereka damai, maka yang akan menjadi korban adalah otomatis mereka yang akan ditangkap nantinya, cepat atau lambat. Maka mereka tidak suka kondisi ini. Mereka pergi menyerang kubunya Zubair dan kubunya Tolha yang lagi istirahat, lagi tidur malam. Sehingga banyak di antara prajurit Zubair dan Tolha yang kemudian
meninggal, terluka. Dan kemudian dikejar pasukan ini dan ia cerbiknya dan liciknya bergabung dengan pasukannya Ali. Sehingga pasukan yang mengejar para pembunuh ini akhirnya mengejar ke kubu Ali. Ali melihat ini pelanggaran dari perjanjian tadi siang. Tadi siang kan isi perjanjiannya tidak boleh ada bentrok. Ternyata tujuan kita sama-sama baik. Menghindari fitnah yang besar, akan tetapi begini cara mengadu domba. Pergi membunuh lawan, baru kemudian bergabung dengan lawannya. Sehingga terjadilah bentrok. Akan tetapi Zubair, Tolha itu menahan diri. Karena ia tahu bahwa ini adalah fitnah. Ini sama-sama sahabat Rasulullah. Sama-sama kaum muslimin. Maka Tolha mengatakan hentikan. Akan tetapi sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, ya, rahmatullahi alaih, ya, kalau fitnah itu sudah berkobar, maka susah untuk dikendalikan. Orang cerdas sekalipun tidak bisa mengendalikan orang bodoh kalau fitnah itu sudah berkobar. Termasuk Zubair. Zubair menghentikan, ya, pasukan ini untuk jangan bentrok, bahkan ia mundur, mau kembali ke Madinah. Saat itu ada seorang yang kemudian untuk mencari muka, ya, karena dia menganggap bahwa Zubair ini kan musuhnya Ali. Ya, padahal mereka ini sepupu keluarga. Ali putra Abu Thalib, sementara Zubair putra Sofia. Maka sebagai bentuk, ya, siapa pembunuh ini ingin mendapatkan pujian dari siapa? Dari Ali, maka ia membunuh Zubair. Ya, radhiyallahu taala anhu, bahkan memenggal lehernya. Ya, ini dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Ibnu Jarmus. Dibawakanlah kepala Zubair kepada Ali dengan berharap Ali akan senang. Akan tetapi, ya, apa kata Ali? Ya, la yadkhulanna, jangan orang itu masuk ke tempatku. Ya, justru ia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulanna qatilu ibni Sofiyah an-nar. Ya, bahwa orang yang membunuh Zubair, orang yang membunuh putra Sofiyah akan masuk neraka. Ya, ternyata yang ia harapkan adalah pujian, justru kemudian vonis neraka dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi fitnah seperti itu. Ya, musuh tidak mau melihat kita akur, melihat kita tenang, selalu diciptakan huru-hara. Saat sahabat Rasulullah sudah ketemu, ternyata maksudnya sama-sama baik, diciptakanlah kondisi. Dan saat itu Zubair menahan diri, termasuk Tolha saat itu kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bagaimana Tolha itu menjadi korban juga. Karena seperti itulah, kalau fitnah sudah berkobar, maka yang ada adalah musibah. Lihatlah di negara-negara kaum muslimin, ya, jangankan untuk pergi mencari rezeki, pergi bekerja, ya, sekedar untuk beribadah saja, itu kadang sudah berat. Apalagi kalau sudah menyangkut stabilitas sosial, keselamatan seseorang, nyawa seseorang, maka ini sangat berbahaya. Dan beliau radhiyallahu taala anhu syahid di situ, dibunuh oleh seorang Khawarij, yaitu Ibnu Jarmus, yang dengannya mengharapkan pujian Ali, akan tetapi justru ia sampaikan hadis bahwa pembunuh Zubair akan masuk ke neraka. Ya, maka vonis apalagi yang lebih berat daripada ini kalau kita divonis sebagai penduduk neraka, wal iyadu billah. Kemudian wa min manakibihi, di antara keutamaan radhiyallahu taala anhu Zubair, annahu kana mimman istajaba lillahi wa lirrasul min ba'di ma asabahumul qarh. Di antara keistimewaan Zubair bahwa beliaulah yang menerima atau bersegera menjawab panggilan Allah dan Rasulnya tatkala kaum muslimin terluka di perang Uhud. Dan turun ayat khusus yang menceritakan tentang hal ini. Bagaimana Zubair bersama dengan beberapa sahabat yang lain, meskipun kondisinya berat, mereka baru saja kalah dan luka-luka, akan tetapi mereka bersegera menyambut tugas yang baru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran, ya, alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum. Dan bagi mereka yang bersegera menyambut panggilan Allah dan Rasulnya setelah mereka terluka, min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bahwa mereka mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya, ini kisahnya di perang Uhud.
saat itu kaum muslimin mendapatkan kabar bahwa orang-orang Mekah akan menyerang kota Madinah sebagai bentuk balas dendam. Ya, mereka ini kan kalah di perang Badar, orang-orang Quraisy. Kalau dengan 1000 pasukan mereka kalah di perang Badar, itu mereka melipat gandakan menjadi 3000 pasukan. Dengan pembiayaan pasukan saat itu 50.000 dinar. Ya, jadi saat itu siapa? Abu Sufyan berhasil lolos dari kota Madinah, itu membawa uang 50.000 dinar hasil perdagangan. Maka kata Abu Sufyan, uang ini tidak usah dibagi-bagi. Ya, tetapi kita jadikan sebagai logistik peperangan. Nah, ini 50.000 dinar ini 200 miliar kalau kita konversi, karena relatif emas itu kan stabil. Ya, 1 dinar dulu bisa beli 1 kambing, 2 kambing, sampai sekarang juga seperti itu. Dengan nilai 4 jutaan 1 dinar itu. Ya, 200 miliar kira-kira untuk ukuran kita dipakai untuk membiayai perang Uhud ini. Ya, maka saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang kabar kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatur strategi, kemudian menyambut mereka di luar kota, yaitu di Uhud. Dan di fase berikutnya peperangan ini ternyata kaum muslimin kalah. Ya, dan ini mungkin sudah dibahas di segmen Sirah Nabawiyah, dan juga kita pernah bahas bagaimana tim pemanah itu turun, kemudian musibah itu terjadi. Ya, puluhan sahabat Rasulullah gugur pada peristiwa Uhud itu, luka yang sangat besar bagi kaum muslimin. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gugur. Mus'ab bin Umair juga gugur, dan puluhan sahabat Rasulullah yang bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luka-luka. Banyak sahabat Rasul yang cacat akhirnya. Ya, Rasulullah dibawa naik ke atas gunung untuk berlindung. Kemudian setelah pasukan ini mundur ke Mekah, kembali ke Mekah, baru kemudian Rasulullah ke Madinah, kembali ke kota Madinah. Nah, disinilah ayat ini kemudian bercerita tentang Zubair. Saat kondisi kaum muslimin lagi luka-luka, baru saja kalah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada mereka, man yadhabu fi ithrihim, siapa yang akan mengikuti pasukan itu yang kembali ke Mekah, karena khawatirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka ini akan kembali menyerang Madinah, karena mereka tahu bahwa Madinah ini lagi luka-luka, lagi lengah, lagi lemah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengambil inisiatif, siapa yang ingin mengikuti jejak mereka, mematai-matai mereka, jangan sampai mereka tidak jadi balik, justru memutar dan menyerang kota yang mana keadaan kaum muslimin lagi luka-luka. Maka saat itu, ya, kata Aisyah, yang pergi itu adalah Abu Bakar dan Zubair. Ya, ini perkataan Aisyah kepada Urwah bin Zubair. Bagaimana ia membanggakan bapaknya Urwah ini. Dan ini metode bagi orang tua untuk kemudian mendidik anaknya. Jangan orang tua itu dijatuhkan di depan anaknya. Justru diceritakan kisah-kisah kepahlawanannya bapaknya dulu. Itu bapakmu dulu masih luka-luka di perang Uhud. Rasulullah mau cari siapa yang bisa memata-matai mengejar pasukan ini, melihat apa yang dilakukan, dan yang pergi itu ternyata bapakmu dan kakekmu. Kata Aisyah kepada Urwah bin Zubair, bapakmu Zubair dan kakekmu Abu Bakar. Kadang kita iya, itu salah-salah mendidik anak. Kan jangan seperti bapakmu. Itu bapakmu dulu, dipukul baru bangun. Iya, kalau sahabat tidak seperti itu. Bagaimana dibanggakan orang tua itu di depan anaknya? Karena kapan anak wibawa orang tuanya itu sudah jatuh, maka ia akan mencari teladan di luar. Sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah dinaiki oleh Hasan dan Husain. Iya, main kuda-kudaan, dan Rasulullah bermain dengan cucunya. Kata Rasulullah, sebaik-baik pengendara, penunggang kuda itu adalah kalian berdua. Tetapi ada yang lebih jago dari kalian berdua, yaitu bapakmu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah membanggakan orang tuanya di depan cucunya ini. Ya, kadang kita tidak sadar itu kalau berbicara sama anak-anak, ya jangan seperti mamamu, jangan seperti bapakmu, jangan seperti kami, ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena kapan wibawa orang tua ini jatuh di hadapan anak-anak, maka ia akan mencari sosok yang lain di luar, dan ini berbahaya. Kita tidak tahu fitnah di luar, akhirnya salah pergaulan dan seterusnya. Dan ini yang dilakukan juga oleh istri Rasulullah Aisyah.
ia ceritakan bagaimana dulu di Uhud kaum muslimin masih luka-luka, yang sekiranya mereka mau mencari uzur, ya bisa saja. Kita terluka, mungkin kalau yang lain dulu komandan. Ya kita ini masih luka-luka. Akan tetapi ternyata yang berangkat ada siapa? Zubair dan Abu Bakar, bapakmu dan kakekmu. Itu dulu bapakmu dan kakekmu masih luka-luka, baru-baru pulang dari Uhud, tetapi mereka yang langsung mengambil tugas ini dan turun ayat ini. Bahwa mereka yang bersegera menyambut panggilan Allah dan Rasul-Nya, ya, meskipun mereka masih terluka, ya, menderita kekalahan yang luar biasa, akan tetapi Allah memberikan kepada mereka pahala yang besar. Dan itu adalah bapak dan kakekmu, wahai Urwah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang keempat, wa min manaqibihi, di antara keutamaan siapa Zubair bin Awam yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain, bahwa inilah merupakan satu-satunya sahabat yang digelari sebagai Hawari Rasul. Apa itu Hawari? Biasanya kan Hawari ini pada pengikut-pengikutnya Nabi Isa. Hawari ini adalah pendamping setia, penolong setia. Nah, ini julukan yang tidak diberikan kepada semua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kepada Zubair. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna likulli nabiyyin hawariya. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki pendamping-pendamping setia, memiliki penolong-penolong setia. Wa inna hawariya Zubair bin Awam. Sesungguhnya hawariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendamping setiaku itu adalah Zubair ibnul Awam, sepupunya sendiri, sahabat yang mulia ini. Ini tidak ada digelari sahabat yang lain sebagai Hawariyu Rasul kecuali Zubair. Makanya ini merupakan gelar yang melekat pada Zubair, Al-Hawari. Ya, kalau Abu Bakar kan As-Siddiq. Ya, kalau Umar misalnya Al-Faruq. Nah, untuk Zubair ini Al-Hawari sebagai pendamping setia. Dan ini gelar datang langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan gelar wisuda yang bisa diusahakan, akan tetapi yang memberikannya gelar langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak disandang oleh yang lain. Abdullah bin Umar, di masa beliau ada seseorang yang mengatakan, ya, saya ini adalah ana ibnul Hawari, saya ibnul Hawari. Ya, kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, in kunta min waladi Zubair wa illa fala. Ya, kata Abdullah bin Umar, kalau engkau betul putranya Zubair, maka engkau bisa memakai gelar itu sebagai putra Hawari. Tetapi kalau bukan putranya Zubair, maka itu tidak boleh kau sandang gelar itu. Karena gelar itu hanya diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair. Jadi tidak ada orang yang boleh mengklaim sebagai Hawari selain Zubair, atau putra dan keturunannya tidak boleh mengklaim saya keturunan Hawari kecuali keturunannya Zubair, kata Abdullah bin Umar. Ya, karena yang diberikan julukan itu hanyalah Zubair bin Awam. Ya, sebagaimana para pengikut-pengikut setia dahulu, pendamping-pendamping setia Nabi Isa dikejar. Ya, karena di masa itu ya Nabi Isa ini dikejar oleh penguasa saat itu atas provokasi orang-orang Yahudi. Ya, ada tokoh-tokoh penting di sekitar Nabi Isa. Maka kata Rasul, setiap Nabi itu memang seperti itu. Ada pendamping setianya. Dan pendamping setiaku adalah Zubair. Kemudian keutamaan yang lainnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kedua orang tuanya sebagai jaminannya untuk menunjukkan keutamaannya Zubair. Kisahnya bagaimana? Ini terjadi di perang Ahzab. Ya, ini kita flashback kembali bagaimana perang Ahzab itu. Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa ini sudah terusir karena pengkhianatannya, yaitu ya menyingkap aurat seorang muslimah dan membunuh sahabat Rasulullah. Ini melanggar kesepakatan mereka. Padahal Rasulullah sudah sangat toleran kepada mereka. Mereka jalan dengan agamanya, kaum muslimin jalan dengan agamanya. Akan tetapi mereka melanggar perjanjian dengan membuat onar, membunuh sahabat Rasulullah, bahkan mempermalukan seorang muslimah di pasar, menyingkap auratnya. Ya, kemudian Bani Nadir, ya, ini kelompok Yahudi yang kedua. Bani Nadir ini juga melakukan pengkhianatan.
Rasulullah datang meminta diat, meminta denda, dan mereka sepakat untuk membayar denda, akan tetapi ternyata mereka mengambil momen itu untuk naik ke atas bangunan dan ingin menimpakan batu besar kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah. Sebenarnya orang Yahudi yang lain sudah memperingatkan, jangan lakukan itu, karena kita tahu sendiri bahwa Muhammad ini adalah Nabi. Kalau kita mau membunuhnya, pasti Jibril akan menyampaikan. Ternyata betul. Ya, akhirnya ketahuan rencana mereka atas apa yang disampaikan atau atas informasi dari Jibril, maka Rasulullah bangkit meninggalkan tempat itu dan mengumpulkan pasukan dan mengusir Bani Nadir ini. Bani Nadir inilah karena sakit hati diusir dari Madinah, maka mereka menggalang kekuatan orang-orang Arab untuk menyerang Madinah. Iya, kan kebiasaan orang Yahudi itu seperti itu, dia memukul lawan pakai tangan orang lain. Tidak berani mereka face to face. Ya, semua Yahudi ini tidak berani mereka face to face dengan Rasulullah. Mereka galang Quraisy, mereka galang Ghatafan, hingga terjadilah Ahzab. Aliansi yang berjumlah 10.000, yang penduduk Madinah saja dengan wanita, anak-anak, orang tua itu tidak sampai 10.000. Sementara pasukan yang datang ini ada 10.000. Nah, disitulah Rasulullah rapat, dan alhamdulillah ya, ada sahabat Rasul yang bukan orang Arab, yaitu orang Persia yang biasa terlibat perang besar dengan Romawi. Nah, ini kan negara adidaya, biasa mereka dengan jumlah ratusan ribu. Maka kata Salman, kunna bi ardil Faris idza husirna khandaqna alaina. Ya Rasulullah, kalau kami dahulu di Persia terlibat perang besar seperti ini dikepung, maka kami menggali parit yang galiannya itu sekaligus dijadikan benteng di tempat kita sehingga tidak bisa diloncati oleh kuda. Ini langsung diterapkan, diadopsi oleh Rasulullah. Makanya saat sampai pasukan ini, yang 10.000 ini kaget. Abu Sufyan, salah seorang pemimpin mereka saat itu yang belum masuk Islam, mengatakan, wallahi hadza laisa min khida'il Arab. Demi Allah, ini bukan kebiasaannya orang Arab. Dari mana lagi Muhammad dapat? Ya, itu karena kebiasaan rapat, bertukar pikiran, keberkahannya musyawarah. Ya, itu langsung diadopsi Rasulullah. Ternyata ini tidak bisa dijebol. Tapi ada pintu di belakang yang dijaga oleh suku Yahudi yang terakhir. Sisa Bani apa? Bani Quraidah. Bani Qainuqa sudah diusir, Bani Nadir diusir dan bahkan menggalang kekuatan Ahzab ini. Di belakang ini, karena model kota Madinah itu seperti huruf V. Ya, di depan ini yang kosong. Ini yang digali parit. Kiri dan kanan ini tidak bisa, karena ada haro syarqi, ada haro garbiyah. Tidak bisa dilalui oleh kuda. Satu-satunya depan dan belakang. Belakang ini ada jalan kecil, ini ada benteng, ini ada gerbang yang dijaga oleh Bani Quraidah. Mereka sepakat dengan Rasulullah tidak melibatkan mereka repot-repot gali parit, repot-repot berperang di front terdepan. Cukup mereka tutup saja pintu itu, jangan dibuka sama sekali. Datang Bani Nadir untuk melobi saudara Yahudinya, Bani Quraidah. Mengatakan, kami sudah datang dengan pasukan yang besar, tidak ada jalannya sama sekali Muhammad dengan sahabatnya akan selamat. Awalnya Bani Quraidah ini mengatakan, saya sudah terikat perjanjian, tidak mau dibukakan. Akhirnya dipakai strategi licik oleh Bani Nadir ini, di lobi terus sampai akhirnya dia buka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecerdasan beliau ingin selalu memastikan keamanan pintu belakang. Maka disinilah keutamaannya Zubair. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ya'ti Bani Quraidah fayatini bi khabarihim. Siapa yang mau ke belakang untuk mengecek kabarnya Bani Quraidah, jangan sampai mereka berkhianat seperti saudara-saudaranya yang lain sebelumnya. Datang dengan kabar mereka, dan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka ternyata berkhianat, kasih bahasa isyarat yang tidak dipahami oleh sahabat-sahabat yang lain. Kan ini bahaya. Ya, karena kapan ditahu yang di belakang ini jebol, ini bisa merupakan malapetaka bagi penduduk kota Madinah. Kita capek-capek jaga yang di depan, ternyata yang di belakang jebol. Maka kata Rasul, kalau mereka berkhianat, kasih bahasa isyarat. Tetapi kalau mereka masih komitmen, ya silakan dengan bahasa yang sorry. Bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang. Dan yang pergi saat itu, saat Rasulullah mengatakan siapa yang mau berangkat, maka di sini Zubair yang mengangkat tangan. Zubair yang menerima tugas itu. Padahal yang di belakang ini kan masalah karena sudah jebol. Yang di belakang ini semuanya musuh, tetapi yang datang adalah Zubair. Ternyata Zubair mengecek mereka berkhianat. Ya, Zubair kembali memberikan kabar
Dan ini kecerdasannya Zubair, kira-kira bahasa isyarat apa yang bisa dipahami oleh Rasulullah bahwa mereka berkhianat. Maka Zubair mengingat peristiwa Adol dan Qurrah. Ada dua suku yang pernah minta dai, minta guru kepada Rasulullah, dikirim sahabat-sahabat terbaik Rasulullah, ternyata itu merupakan konspirasi untuk dibunuh, pengkhianatan. Maka Zubair mengatakan kepada Rasul, Adol wa Qurrah ya Rasulullah. Akhirnya dipahami oleh Rasul, ternyata mereka seperti Adol dan Qurrah. Mereka berkhianat. Ya, dan ini lagi-lagi kepahlawanan seorang Zubair. Setelah perang ini usai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istirahat, ingin meletakkan pedang. Datang malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, kenapa engkau meletakkan pedangmu sementara kami para malaikat belum meletakkan pedang-pedang kami? Berangkat ke Bani Quraidah, suku Yahudi yang terakhir ini yang berkhianat. Karena pengkhianatan mereka sangat membahayakan kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ke belakang. Iya, ke belakang, dan di sanalah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan suku Yahudi yang terakhir ini. Adapun hukumannya bukan Rasulullah yang menentukan, akan tetapi sahabat Rasulullah Sa'ad bin Mu'ad. Iya, karena Sa'ad bin Mu'ad ini dulu sekutunya orang Yahudi, sekutunya Bani Quraidah sebelum datangnya Islam. Iya, Bani Quraidah itu senang. Ya, mungkin dia akan mendapatkan gerasi karena sekutunya ini, sahabatnya dulu. Akan tetapi ternyata keputusan Sa'ad bin Mu'ad itu lebih keras, yaitu dengan hukuman mati, karena mereka ini adalah pengkhianat. Akhirnya mereka dihukum mati. Ya, ini Bani Quraidah, dan yang datang saat itu memberi kabar kepada Rasulullah, menyanggupi tugas berat ini adalah lagi-lagi Zubair bin Awam. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tatkala Zubair yang mengambil tugas ini, fidaka abi wa ummi, bapakku dan ibuku menjadi jaminan wahai Zubair. Maksudnya apa? Saking disayangnya Zubair, ya, saking dekatnya Zubair dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wa min manaqibihi anna Amiral Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu syahidalahu bil khairiyah. Di antara keutamaan Zubair, bahwa Zubair ini dipersaksikan kebaikannya oleh Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Wa annahu kana min ahabbin nasi ila Rasulillah. Dan bahkan Utsman mengatakan di antara orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sepupunya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Kisahnya bagaimana, ikhwas sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi pernah suatu saat Utsman ini sakit keras. Dikira beliau ini sudah akan meninggal. Ya, ini bukan peristiwa yang betul-betul beliau meninggal, tapi pernah sebelumnya beliau itu sakit keras. Ya, sampai kemudian orang-orang menunjuk atau meminta kepada Utsman, siapa kira-kira orang yang bisa menggantikanmu? Ya, Utsman kemudian terus mikir-mikir sampai kemudian ia dapat nama, yaitu siapa? Zubair. Utsman mengatakan bahwa ini adalah orang baik. Ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di mata Utsman, ya, Zubair ini bukan orang sembarangan, bukan sahabat biasa, akan tetapi bahkan berhak dengan kepemimpinan. Ya, makanya nanti juga, ya, atau bahkan sebelumnya Umar itu juga melibatkannya dalam syura. 6 orang yang ditunjuk oleh Umar untuk rapat. Karena 6 orang menurut Umar ini orang yang diridhoi oleh Rasulullah saat Rasulullah sudah wafat. Dan Rasul tidak pernah meralat perkataannya bahwa 6 orang ini masuk surga. Karena yang tersisa dari 10 sahabat yang masuk surga saat itu adalah Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Akan tetapi karena Sa'id bin Zaid ini keluarganya Umar, adik iparnya, maka Umar tidak mau melibatkan keluarganya dalam permasalahan kepemimpinan. Nah, 6 orang ini yang tersisa salah satunya Zubair. Jadi menurut Umar dan Utsman, Zubair ini memiliki keutamaan yang luar biasa, itu terutama masalah leadership, kepemimpinan. Berhak juga dalam permasalahan khilafah. Ya, meskipun pada akhirnya nanti ia tidak menjadi khalifah, karena ternyata Utsman saat itu belum wafat. Nanti kemudian dibunuh oleh orang-orang Khawarij, dan pada akhirnya nanti kemudian orang-orang membaiat Ali bin Abi Thalib
radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya bagaimana kisah-kisah kepahlawanan Zubair ini. Ya, di perang Badar, Zubair bercerita, laqitu yauma badrin Ubaidah bin Sa'id. Pada waktu perang Badar, itu kata Zubair, saya ketemu dengan orang yang bernama Ubaidah bin Sa'id. Ubaidah bin Sa'id ini karena rapatnya baju besinya itu tidak ada sama sekali yang bisa kena pedang, kecuali hanya matanya saja yang terlihat, kata Zubair. Nah, itu kan seperti itu. Orang Arab biasa itu kalau pakai kalau pergi berperang itu lengkap dengan baju besinya. Kemudian lehernya ini dilindungi rantai. Akan tetapi untuk siapa? Ubaidah bin Sa'id ini bukan sekedar pakai helm, bahkan mukanya pun tertutup. Kecuali yang terlihat hanya matanya saja. Maka saya, kata Zubair, terus menyerangnya sampai kemudian saya berhasil menusuk matanya. Nah, itu kan bisa stres orang itu. Ini kok dipukul terus dengan pedang tapi tidak kena-kena juga. Akhirnya kata Zubair, saya berhasil menusuknya tepat di lubang matanya itu. Karena tidak ada lubang yang lain kecuali hanya itu. Dan masih banyak kisah-kisah kepahlawanan Zubair yang lain. Terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat-nasihat Zubair yang tertulis dengan tinta emas dalam sejarah umat ini, ya, Zubair pernah mengatakan kepada anaknya, dan ini diriwayatkan oleh Al-Khatib. Ya, beliau mengatakan kepada anaknya, la tujadilin nasa bil Quran. Kalau engkau ingin berdebat dengan orang, jangan engkau mendebatnya dengan Quran. Fa innaka la tastati'uhum. Karena engkau tidak akan mampu. Walakin alaika bis sunnah. Akan tetapi kalau ingin berdiskusi maka gunakan argumentasi sunnah. Karena kenapa? Ya, Al-Quran ini sifatnya kadang global. Yang menjelaskannya adalah sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Zubair, ya, jangan kalau ingin berdebat jangan terlalu banyak menggunakan atau mencukupkan diri dengan argumentasi Quran, tetapi dengan sunnah. Seperti dalam Al-Quran, aqimis sholah, ya, tegakkanlah sholat, tetapi bagaimana sholat itu, berapa rakaatnya, bagaimana kaifiannya, itu kan diungkap di sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sekaligus penegas tentang tidak benarnya orang-orang yang ingkaru sunnah. Kan ada golongan seperti itu, menolak sunnah Rasulullah SAW dan mencukupkan dengan Al-Quran. Justru kata Zubair, kalau ingin berdiskusi jangan cukupkan diri dengan Al-Quran, tetapi kuatkan dengan sunnah. Di antara juga wasiat Zubair, perkataan quotes dari Zubair, man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah min amali salih falyaf'al. Ya, siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amal solehnya, maka hendaknya ia lakukan. Ya, ini kata Zubair, yang paling penting itu bagaimana amal soleh itu disembunyikan. Atau kita memiliki amalan-amalan soleh yang tidak ada orang yang tahu kecuali hanya kita saja. Nah, ini merupakan puncak keikhlasan. Yang bukan seperti sekarang apa-apa segala sesuatu itu harus dipublish. Segala sesuatu itu harus diinfokan kepada orang-orang. Maka kata Zubair, kalau engkau mampu untuk menyembunyikan amalanmu, maka itulah yang engkau harus lakukan. Ya, walaupun kadang mungkin ada maslahat ya, untuk kemudian kita publish, untuk memotivasi dan seterusnya. Tetapi asalnya, kata Zubair, kalau kita bisa untuk menutupi amalan kita, maka seyogianya kemudian kita menjadikan amalan kita itu tersembunyi dari pandangan orang. Kemudian yang terakhir, pernah putra Zubair suatu hari bertanya kepada bapaknya, Maliya la asma'uka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama asma'u ibnu Mas'udin wa fulanan wa fulan. Wahai bapakku, kenapa tidak pernah saya dengar darimu menukil hadis dari Rasulullah? Qala Rasulullah. Beda dengan sahabat yang lain, beda dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya. Ini kan unik. Padahal Zubair ini hawari, pendamping setianya Rasulullah, menolong saya. Tapi kenapa tidak pernah saya dengar, kata anak Zubair, tidak pernah saya dengar darimu, wahai bapakku, engkau mengatakan qala Rasulullah, qala Rasulullah. Beda dengan sahabat-sahabat
yang lain. Apa kata Zubair, dan ini luar biasa. Kata Zubair, ama inni lam ufarikuhu mundu aslamtu. Saya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah semenjak saya masuk Islam. Walakinni sami'tu minhu kalimah. Akan tetapi ada perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya pegangi, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyampaikan tentangku yang tidak aku katakan, tidak aku lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan, dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat kembalinya, tempat duduknya di neraka. Maka Zubair khawatir jangan-jangan nanti saya menyampaikan sesuatu yang tidak bisa saya pastikan, lupa-lupa, kemudian saya menisbatkannya, menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking hati-hatinya, saking tidak inginnya menisbatkan sesuatu kepada Rasul, jangan-jangan itu nanti tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah kita, kadang dengan mudahnya orang menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah. Tuntutlah ilmu walau sampai di negeri Cina. Iya, apa hubungannya? Iya, meskipun mungkin dari sisi makna ada baiknya, tetapi tidak semua yang baik itu bisa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hemat pangkal kaya, rajin pangkal apa begitu. Ini kan semua perkataan-perkataan yang baik, tetapi tidak semua perkataan yang baik itu bisa disandarkan kepada Rasulullah. Dan ini kehati-hatian seorang Zubair. Saya tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sejak saya masuk Islam. Akan tetapi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya khawatirkan, yaitu siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka Zubair mengatakan, ini yang membuatnya menahan diri untuk selalu menyampaikan bahwa Rasulullah berkata ini, Rasulullah berkata itu. Beda dengan seorang kita mudah sekali menyandarkan kepada Rasul, apalagi di grup-grup WhatsApp. Siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab maka seperti mendapatkan Lailatul Qadar, yang berpuasa di 2 hari maka seperti ini, dan itu yang pahalanya sangat fantastis sekali, dan seterusnya. Ini tentu saja kita khawatir jangan-jangan ini merupakan ancaman atas setiap kita, orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Kalau saja orang sekali Zubair sebagai pendamping setia Rasulullah menahan dirinya untuk tidak menyandarkan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah, maka tentu saja kita lebih khawatir jangan-jangan kita menyandarkan apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepintas kisah kepahlawanan dan keutamaan sahabat yang mulia sekaligus keluarga Rasulullah, Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk pribadi kami sendiri, untuk terus kita teladani sosok-sosok mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.